Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Camp Memahami Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang dianjurkan oleh Kelab Ilmu Adilid, dan pembentangan insya-Allah akan dibuat oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Absari. Secara amnya, camp ini akan berlangsung selama beberapa hari, insya-Allah, bermula pada malam ini, keesokan pagi, keesokan malam, dan hari Ahad pagi, dan juga insya-Allah hari Ahad malam. Dan tajuk kita pada malam ini ialah kita ikut siapa. Okey. Dan sebelum saya menyerahkan majlis pembentangan ini kepada Ustaz Abu Ihsan, ingin saya ceritakan sedikit saja tentang latar belakang Ustaz Abu Ihsan. Ustaz Abu Ihsan lahir pada 30 Mei 1971, berasal daripada Medan, Johor, Indonesia. Dan tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Ustaz untuk memulakan pembentangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan dan keafiatan serta kelapangan waktu, umur dan usia yang masih Allah Subhanahu wa taala percayakan kepada kita untuk melanjutkan hidup di atas muka bumi Allah ini. Dan itu adalah nikmat. Tadi pagi kita bangun, kita membuka mata, kita membaca doa, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Kita patut mensyukuri nikmat kehidupan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan pada hakikatnya itu adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk beramal saleh, kesempatan untuk bertaubat, dan kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana banyak saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan nikmat kesehatan. Mereka tidak dapat hadir di majelis ini karena sakit. Di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang belum terbuka hatinya untuk menghadiri majelis ilmu, sehingga ia tak berkesempatan untuk mendatanginya. Dan di luar sana banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Mereka telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perjalanan mereka.
Dan kita, kehadiran kita di majelis ini itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Allah telah menakdirkan kita untuk hadir di majelis ini. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini memberikan suatu pencerahan, kebaikan, menjadi sumber kebaikan bagi kita, yang akan bermanfaat bagi kita di dalam melanjutkan perjalanan hidup kita di atas muka bumi ini. Jadi gunakanlah nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sebab kita tidak tahu sampai kapan kesempatan itu diberikan, dan bilakah kesempatan itu dicabut dari kita. Kemudian yang lebih besar daripada nikmat itu adalah nikmat Islam. Alhamdulillah sampai hari ini, pada malam ini kita masih berjalan di atas agama yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya, yaitu Islam. Ini merupakan nikmat. Dan nikmat sunnah, kita berjalan di atas sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap kita bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan membawa nikmat Islam dan sunnah tersebut. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita diberi keistiqomahan di atas Islam dan sunnah ini. Hadirin yang berbahagia, tuan-tuan puan-puan yang dilalukan ya pada hadirannya. Pada malam ini kita akan membahas suatu tajuk, yaitu kita ikut siapa. Artinya siapa yang kita ikuti, dalam urusan apa, yaitu dalam urusan agama kita, dalam urusan akhirat kita, kita ikut siapa. Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar, yang sebenarnya harus juga kita beri jawaban yang pasti. Kita bagi jawaban yang pasti, kita ini pengikut siapa. Kalau kita tanya ya kepada para hadirin, siapakah yang kita ikut, tentunya jawabannya satu. Ya, saya yakin jawabannya satu. Kita ikut siapa dalam urusan agama, pasti kita jawab ikut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita mewujudkan, bagaimana kita mengamalkan, menerapkan ya ittiba kita ini di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam beragama, khususnya di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, para ulama menyebut ini adalah ayat Al-Mahabbah, ayat cinta. Ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalamnya kaedah-kaedah mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba yang dicintai Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kalau kita tanya setiap muslim, apakah kamu cinta kepada Allah? Maka jawabannya juga sama, saya pasti cinta kepada Allah. Yang jadi pertanyaan bukanlah pengakuan seorang hamba dia cinta kepada Allah. Yang jadi masalah adalah apakah cintanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di sana banyak manusia-manusia, hamba-hamba yang cintanya bertepuk sebelah tangan, tidak bersambut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintainya, bahkan sebaliknya Allah membencinya. Tapi lisannya mengatakan saya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia mungkin berteriak-teriak, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam kitabnya, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benar cinta kita kepada Allah, maka fattabi'uni. Agama kita adalah agama ittiba. Dinul Islam adalah din ittiba, mengikut, meneladani
dan mengikuti pedoman yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diterima setiap akidah, ibadah ataupun halal dan haram kecuali yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu di dalam Al-Quran maupun melalui sunnah beliau, yaitu hadis-hadis beliau yang sahih. Itulah dinul Islam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan itu sebagai suatu bukti dan tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyintai seorang hamba, yaitu hamba itu ittiba, mengikuti apa yang telah dibawa dan disampaikan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Fattabi'uni. Maka sebagai balasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyintai kamu. Allah menerima cinta kita, Allah mengakui cinta kita, bahwa cinta kita bukanlah cinta yang bertepuk sebelah tangan, dan lebih dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang dicintainya. Allah menyintai kita karena kita mengikuti sunnah. Jadi siapa saja yang mengikuti sunnah, mengikuti Al-Quran dan hadis, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyintainya. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan memberikan tambahan, balasan tambahan, yaitu yaghfir lakum dunubakum. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ayat ini sangat agung, menjelaskan kepada kita nilai dari sebuah ittiba'us sunnah. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menerima cinta kita. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala balas mencintai kita. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka para ulama menyebut bahwa mengikuti sunnah adalah penyempurna taubat seorang hamba. Penyempurna taubat seorang hamba adalah mengikuti sunnah. Seseorang mungkin dia bertaubat dari kufur kepada Islam, taubat dari maksiat ya kepada ketaatan, tapi taubatnya ini belum sempurna hingga dia mendapat hidayah kepada sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya, wa inni laghaffarun liman taba, sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, wa amana, lalu dia beriman, wa amila salihan, kemudian dia mengerjakan amal-amal saleh, thumma tada, kemudian dia mengikuti petunjuk, yaitu petunjuk sunnah. Para ulama ketika menafsirkan ayat yang mulia ini mengatakan, di antaranya adalah Sa'id bin Jubair dan ulama-ulama lainnya, ketika yang menafsirkan ayat ini mengatakan, wa inni laghaffar, sesungguhnya aku maha pengampun liman taba, bagi yang bertaubat, ai anis syirki, bertaubat dari syirik kepada tauhid. Wa amana, lalu dia beriman, ai amana bi Muhammadin, dia beriman kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amila salihan, kemudian dia mengerjakan amal saleh, yaitu ad-dal faraid, dia mengerjakan amalan-amalan yang wajib, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat apabila sudah sampai nisab dan haulnya, dan menunaikan ibadah haji apabila dia mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Kemudian setelah itu apa? Tsumma tada, kemudian dia mengikuti hidayah, yaitu hidayah ila sunnah. Tsumma istaqama, luzumus sunnati wal jamaah, dia mengikuti sunnah dan al-jamaah. Jadi ini merupakan penyempurna taubat seorang hamba, sebagaimana dikatakan oleh para mufassirin berkaitan dengan ayat ini. Jadi
apabila seorang hamba telah mendapatkan hidayah sunnah, maka selesailah pencariannya terhadap hidayah. Tidak ada lagi hidayah yang perlu dia cari setelah dia mendapatkan hidayah kepada sunnah. Yang perlu dia pikirkan adalah bagaimana dia istiqomah di atas sunnah ini. Ya, apabila seorang sudah mendapat hidayah kepada sunnah, maka sudah selesailah pencariannya terhadap hidayah. Dia tidak perlu mencari hidayah lain. Orang yang dapat hidayah Islam harus mencari hidayah sunnah. Sudah dapat dia hidayah kepada Islam, dia harus mencari hidayah sunnah. Coba lihat orang-orang yang masuk Islam tapi sayang, dia mengikuti aliran-aliran sesat. Dia sudah dapat hidayah kepada Islam, tapi itu belum sempurna hingga dia mendapat hidayah kepada sunnah. Dan apabila dia sudah mendapat hidayah kepada sunnah, maka selesailah pencariannya terhadap hidayah. Yang perlu dia pikirkan sekali lagi adalah bagaimana dia dapat istiqomah di atas sunnah tersebut. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa yang menakjubkan itu bukanlah engkau mengenali sunnah, karena sunnah itu putih bersih, terang benderang. Nabi SAW mengatakan, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yaziru anha illa halik. Aku tinggalkan kamu di atas jalan yang putih bersih. Rasulullah SAW meninggalkan para sahabat di atas sunnahnya yang putih bersih, lailuha kanahariha, siang dan malamnya sama terangnya, yaitu tidak ada kesamaran pada sunnah ini. La yazigu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang dari sunnah ini melainkan pasti binasa. Coba lihat aliran-aliran yang sesat, pemikiran-pemikiran yang melencong, yang menyimpang, itu jelas. Misalnya pendapatnya tidak ada dalilnya yang sahih, dia menggunakan dalil tapi dalilnya tidak sahih, atau sama sekali tak ada dalil. Tak ada dalil, tak ada dasar, jelas kesesatannya. Sunnah ini terang benderang. Maka yang menakjubkan itu bukanlah kita mengenal sunnah ini, tapi yang lebih menakjubkan lagi adalah, yang lebih hebat lagi adalah bagaimana kita dapat istiqomah di atas sunnah. Bagaimana kita dapat istiqomah, mampu beristiqomah di atas sunnah. Ini yang lebih menakjubkan lagi, ini yang lebih penting lagi. Ya, sebab di sana banyak orang-orang yang sudah mengenal sunnah, mendengar sunnah. Dia tahu di sana ada dakwah kepada sunnah, mengajak manusia kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salafus saleh, dengan pemahaman sahabat. Ini adalah suatu pedoman yang tak dapat dipungkiri, tak dapat ditolak. Ya, kita beragama dengan apa? Dengan Quran dan sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, al-ilmu ma qala fihi haddatsana. Ilmu itu adalah yang di dalamnya terdapat perkataan haddatsana, yaitu hadis, dalil. Wa ma siwa dzaka fa waswasus syayatin. Selain itu hanyalah waswas syaitan, bisikan-bisikan syaitan, makar dan tipu daya iblis. Jelas kesesatannya. Ya. Sebagaimana ya bahaya kita katakan ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang sudah berjalan di atas manhaj ini, di atas manhaj salaf ini, di atas manhaj sunnah ini, ya mereka tidak sembarangan di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ya, sebagai contoh, ya satu kelompok yang menyimpang, siapa? Khawarij. Ketika mereka membawakan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, lalu bagaimana mereka mengartikannya? Mereka kafirkan siapa saja yang menurut mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu pemahaman mereka dengan akal pikiran mereka. Nah, ini dibantah oleh Abdullah ibn Abbas, turjuman Al-Quran. Beliau mendatangi orang-orang Khawarij ini dan mendebat mereka, berkata kepada mereka, laisal kufru kama tadhhabuna ilaihi. Bukan kekafiran seperti yang kalian pahami, walakinnahu kufrun duna kufri. Akan tapi yang dimaksud adalah kufur duna kufur, yaitu kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, nah demikian Abdullah bin Abbas meluruskan pemahaman mereka. Ya, tapi sebagian dari mereka bersikeras, ya berada di atas pemikiran yang sesat itu. Ya, demikian pula di dalam bab-bab agama lainnya, misalnya di dalam bab fikih. Seorang ahlus sunnah, ulama yang berjalan di atas sunnah, memegang teguh sunnah. Ya, mereka tidak
beramal, mereka tidak beribadah, tidak melakukan ibadah apapun kecuali yang ada dalilnya kepada Imam Malik. Ya Imam, dari manakah kami mengenakan kain ihram, berihram? Maka Imam Ahmad menjawab, dari sini, dari Dzul Hulaifah, dari Dzul Hulaifah, sekarang namanya Bir Ali, dari tempat di mana Rasulullah SAW memakai ihram. Coba lihat, para ulama selalu waqaf, berhenti di mana sunnah itu berhenti. Mereka selalu memegang teguh sunnah. Beliau mengatakan, dari tempat di mana Rasulullah SAW memakai ihram, dari situlah kamu memakainya. Maka laki-laki ini mengatakan, aku ingin memakainya dari masjid ini, dari Madinah. Kalau kita lihat sekarang ini orang-orang umroh, ya, itu padahal sudah disediakan kamar mandi di Masjid Bir Ali. Tapi banyak dari jemaah haji dan umroh lebih memilih, ya, berihram dari hotel. Bukankah demikian? Alasannya banyak, repot di sana, begini begitu. Padahal di sana sudah disediakan, ya, banyak sekali kamar mandi untuk memang mengenakan ihram dari situ. Jadi Imam Malik berkata kepadanya, dari Dzul Hulaifah, dari tempat di mana Rasulullah SAW memakai ihram beliau. Namun laki-laki ini ingin melawat sunnah. Dia berkata, tidak, aku ingin memakainya dari masjid ini. Coba lihat, orang ini sengaja menantang sunnah. Maka Imam Malik mengatakan kepadanya, inni akhafu alaika fitnah. Aku takut kamu tertimpa fitnah. Aku takut kamu tertimpa fitnah. Lalu laki-laki itu mengatakan, fitnah apa? Seolah-olah dia tidak mau menerima. Fitnah apa? Bukankah jaraknya cuma beberapa kilometer saja? Ya, karena antara Dzul Hulaifah dengan Masjid Nabawi itu cuma beberapa kilometer saja memang. Kalau naik bus itu cuma 15 menit saja sampai di Dzul Hulaifah. Apa bedanya? Cuma beberapa kilometer saja bedanya. Maka Imam Malik membacakan ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi, menyalahi, menentang, durhaka terhadap sunnah itu takut. Takut apa? Tertimpa fitnah atau tertimpa adab yang sangat pedih. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal ketika menafsirkan fitnah yang dimaksud di dalam ayat ini, beliau mengatakan ay al-kufru, yaitu kekafiran. Yaitu orang-orang yang sengaja menyalahi, menyelisih sunnah ini, itu bisa berujung kepada kekafiran atau tertimpa adab yang sangat pedih. Di antara adab yang sangat pedih yang ditimpakan kepada orang-orang yang menyelisih sunnah adalah kehinaan. Kehinaan di dunia sebelum kehinaan di akhirat. Nabi SAW mengatakan, waju'ilatis shaghar ala man khalafa amri. Telah dijadikan, telah ditetapkan kehinaan atas siapa saja yang menyalahi, yang menyelisihi sunnahku. Kehinaan, shaghar, kecil, kerdil, hina, baik itu di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun pandangan manusia. Orang-orang tidak menghormatinya, orang-orang merendahkannya. Coba lihat, ya, ulama-ulama ahlus sunnah, ulama-ulama yang mengagungkan sunnah, nama mereka tetap mulia, harum, didoakan oleh miliaran manusia, rahimahumullah. Orang-orang memuliakannya karena pengagungannya terhadap sunnah. Dan coba lihat orang-orang, ya, yang menyalahi sunnah, menentang sunnah, bagaimana kesudahan mereka, hina, tidak diingat oleh manusia atau menjadi sumber malapetaka bagi manusia. Kehinaan di dunia sebelum kehinaan di akhirat bagi siapa saja yang menyalahi sunnah Nabi SAW. Jadi jangan punya pikiran untuk menyalahi sunnah Rasulullah SAW, sengaja maupun tidak sengaja. Kehinaan dunia itu boleh jadi kekalahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada siapa saja yang menyalahi sunnah Nabi SAW. Karena pertolongan dan kemenangan itu adalah jaminan bagi orang-orang yang berada di atas sunnahnya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi mansurin la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan selalu ada golongan yang berada di atas kebenaran. Zahirina alal haqq, berada di atas kebenaran. Dikatakan berada di atas kebenaran karena mereka berjalan di atas sunnah, berjalan di atas Al-Quran dan hadis,
dengan pemahaman salaful ummah. Mereka berada di atas kebenaran, tidak memudaratkan mereka, tidak membuat mereka mundur ke belakang, tidak menyerutkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka dan menelantarkan, meninggalkan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, hingga datang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan senantiasa Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Sebaliknya, konsekuensi logis dari hadis ini adalah siapa saja yang tidak berada di atas sunnah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kekalahan atasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kekalahan atasnya. Itu kehinaan di dunia, belum lagi kehinaan di akhirat. Orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi dan jatuh dalam bid'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauhkan mereka ya dari al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, orang-orang yang berada di atas bid'ah ini, mereka akan terhalang dari taubat. Dan ini juga merupakan kehinaan di dunia, yaitu mereka terhalang dari taubat, yaitu susah untuk bertaubat. Ya, maka jangan biarkan bid'ah itu bersemayam di dalam hati kita. Dan hakikat bid'ah itu adalah menyelisihi sunnah. Menyalahi sunnah itulah bid'ah. Ya, Nabi mengatakan innallaha ihtajaza. Di dalam riwayat lain ihtajaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghijab, menirai, menutup taubat sahibi bid'atin, taubat seorang pelaku bid'ah, hatta yada'a bid'atahu, hingga dia meninggalkan bid'ahnya. Itu kehinaan. Coba lihat pelaku bid'ah. Ada dua sifat yang nampak pada pelaku bid'ah. Mereka tidak akan menyembunyikan bid'ah mereka. Mereka akan berbuat bid'ah itu terang-terangan karena mereka merasa benar. Ya, mereka merasa benar. Hingga kalau kita lihat pelaku bid'ah itu, mereka terang-terangan melakukannya dan mengajak manusia kepada bid'ahnya. Itu sifat orang-orang yang berjalan di atas bid'ah. Dia akan mengajak orang lain kepada bid'ahnya. Ya, dia akan mengajak orang lain kepada pemikirannya, kepada bid'ahnya. Dan Nabi mengancam, man sanna sunnatan sayyi'atan fil Islam falahu wizruha wa wizru man amila biha wa la yunqasu min auzarihim syai'a. Siapa saja yang memberikan contoh yang buruk di dalam Islam, kalau kita beramal bid'ah lalu ditiru orang, maka bagi kita dosa bid'ah yang kita lakukan dan dosa bid'ah orang-orang yang melihat kita dan meniru bid'ah yang kita lakukan. Tidak dikurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, pelaku bid'ah ini sulit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, ya, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Mengapa? Wa al-bid'atu la yutabu 'alaiha wal maksiatu yutabu 'alaiha. Bid'ah itu susah untuk bertaubat darinya. Sementara al-maksiyah yutabu 'alaiha. Pelaku maksiat boleh jadi dia bertaubat, dia menyesal. Maka dari itu, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian, kalau ada seorang pelaku maksiat, kita nasihati, tersentuh hatinya, nangis dia, menangis dia, menyesali dia ingin sekali bertaubat walaupun tak kapan taubatnya, tapi begitulah muncul dari hati sanubarinya yang paling dalam, dia menyesal. Ya, ada terusik di dalam hatinya suatu yang tidak enak. Begitulah sifat dari dosa. Nabi mengatakan al-ismu ma haka fi sadrik wa karihta ayattali alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam hatimu dan kamu tidak suka perbuatanmu itu dilihat oleh orang lain. Ya, kalau kita buat maksiat, ya, sebagai maksiat kita malu kita dilihat oleh orang lain, maksiat kita yang kita lakukan. Tapi kalau bid'ah sebaliknya, ya, justru kita suka orang lain melihatnya, ya kan? Dulu waktu kita masih senang-senang berbuat bid'ah, kita senang, bangga kita apabila kita berbuat bid'ah dan dilihat oleh orang lain. Makin semangat kita berbuat bid'ah, makin semangat maulidnya, makin semangat wirid-wirid bid'ahnya. Begitu ketika kita dilihat oleh orang lain. Ya,
berbeda dengan maksiat. Maksiat itu kita tidak suka orang lain melihatnya, kita sembunyi-sembunyi, hati kita terganjal. Kalau kita dinasihati maka kita akan menangis, tersentuh kita. Beda dengan bid'ah. Seorang pelaku bid'ah kita nasihati, bukan dia yang nangis, kita yang nangis dibuatnya. Karena dia akan menolak dan dia akan mengata-ngatai kita, dia akan menjuluki kita dengan julukan-julukan yang jelek. Bukankah demikian? Wah, kamu ini Wahabi, kamu ini dan itu, kan begitu ya. Nah, itu ketika kita menasihati seorang pelaku bid'ah, dia tidak akan mau bertaubat kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah kepadanya. Ya, nah demikian. Itu perbedaan antara bid'ah dan maksiat. Nah, itu kehinaan di dunia. Kehinaan di akhirat lebih parah lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menghalang mereka dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu kerugian yang besar. Nah, ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci setiap orang yang berbuat bid'ah. Ya. Orang-orang yang berjalan di atas bid'ah, yang menolak sunnah, membuat-buat yang baru dalam agama, kreasi-kreasi baru di dalam agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana faratukum 'alal haud." Aku adalah orang yang pertama kali tiba di haud, telaga. Nabi lah yang pertama kali tiba di telaga Al-Kautsar. Al-Kautsar itu adalah nama sebuah sungai di surga. Jadi air telaga Nabi ini berasal dari sungai yang bernama Al-Kautsar yang ada di surga Firdaus Al-A'la. Putihnya lebih putih dari susu, manisnya lebih manis dari madu. Ya. Di padanya terdapat bejana-bejana, gelas-gelas yang banyaknya itu seperti banyaknya bintang di langit. Siapa yang minum dari telaga ini, dia tidak akan dahaga, tidak akan haus selama-lamanya. Luar biasa. Dan kita umat Muhammad berharap kita mendapat kesempatan untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah demikian? Qul amin. Amin. Akan tetapi sayang, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya berbondong-bondong untuk minum dari telaga itu, tiba-tiba ada sebahagian manusia yang terlempar, terusir dari telaga itu, tidak dapat mencapai telaga. Mereka diusir, disuruh menjauh, pergi jauh. Maka Nabi pun berseru, memanggil mereka dan mengatakan, ummati, ummati, umatku, umatku. Maka malaikat pun berkata kepada beliau, ya Muhammad, innaka la tadri madza ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Maka Nabi SAW pun berkata kepada mereka, suhkon, suhkon liman baddala aw ghayyar. Kalau begitu silahkan menjauh. Suhkon artinya ishaku artinya silakan minggir, jauh, menjauh. Liman baddala aw ghayyar, bagi siapa saja yang menukar-nukar dan mengganti-ganti agama. Siapa saja yang menukar-nukar dan mengganti-ganti agama, silakan menjauh dari telaga Nabi SAW. Nah, itu kehinaan di akhirat. Nabi tidak ridha, ya, agamanya, sunnahnya diganti dan ditukar-tukar dengan sunnah manusia. Sebagian orang ketika dia beramal dengan satu amalan, ditanya mana sunnahnya, dia berkata ini sunnah Muhammad bin Pohang. Muhammad bukan Muhammad bin Abdullah, ya. Dia lebih bangga dengan sunnah yang dibuat-buat oleh manusia. Gak ada dalilnya, tak ada dalilnya. Sementara sunnah yang jelas-jelas ada dalilnya, mereka tolak, mereka tidak mau amalkan. Sebagai contoh, saya kasih contoh, saya bagi contoh, ya, amalan wirid Yasin pada malam Jumat. Ini gak ada dalilnya mengkhususkan pembacaan wirid Yasin pada malam Jumat. Tapi coba lihat sebagian kaum muslimin begitu memegang teguh tradisi ini. Saya katakan tradisi. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apa gak boleh baca surat Yasin malam Jumat? Silakan, tapi jangan rutin. Karena Nabi tidak menganjurkannya rutin. Tak ada dalil yang sahih. Dalil-dalil yang ada adalah dalil-dalil yang dhaif, lemah, tidak dapat dipakai.
Coba lihat bagaimana kaum muslimin, sebahagian kaum muslimin begitu kuat memegang tradisi ini. Sementara yang ada dalilnya secara sahih, yaitu membaca surat Al-Kahfi pada malam dan hari Jumat, tidak mau diamalkan oleh kaum muslimin. Padahal jelas hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, fadilahnya juga besar, yaitu apa? Akan diberikan baginya cahaya dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Fadilahnya jelas, tapi ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mereka lebih suka menggantinya dengan sunnah, tak siapa yang buatnya. Saya pun tak paham. Coba tanya kepada orang-orang yang mengamalkannya, dari mana sunnah itu berasal. Tapi coba lihat ketika tradisi ini kita bicarakan, ya, kita luruskan, banyaklah manusia-manusia yang cinta bid'ah dan benci sunnah membelanya mati-matian, mengatakan wah ini kelompok Wahabi tak benar, ini tak betul, ini sudah lama, sejak lama ada, apa semua ulama itu salah, dan banyak lagi kita katakan alasan-alasan. Sebagian dari mereka menggunakan hadis-hadis lemah, palsu, untuk membela amalan yang tidak ada dalilnya ini. Sementara amalan yang sudah ada jelas dalilnya dari Nabi, mereka tinggalkan. Atas tabdilun billadhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kita menukar sesuatu yang baik dengan sesuatu yang tidak baik? Ya, nah demikian. Berkenaan dengan penggunaan hadis-hadis lemah ini, ya, sebahagian orang-orang yang di dalam hatinya tertanam cinta kepada bid'ah, ya, dan benci terhadap sunnah, ya, mereka sengaja menggunakan hadis-hadis lemah dan palsu di dalam bab-bab agama. Mereka mengatakan tidak mengapa di dalam fadhail amal berdalil dengan hadis-hadis yang tidak jelas. Maka coba lihat, setiap orang tanpa berpikir, tanpa mengecek, dia mengatakan Nabi bersabda, Nabi bersabda. Coba lihat, banyak di antara orang-orang yang bahkan sudah bergelar, ya, kita katakan doktor, tapi masih menggunakan hadis-hadis lemah. Seperti misalnya kalau sudah datang bulan puasa, itu pasti itu banyak disampaikan hadis Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu niscaya kamu sehat. Bukankah demikian? Ya, kalau sudah di ruang kelas, maka pasti keluar itu hadis, utlubul ilma walau bisid, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ya, kalau dalam ketika berdebat keluarlah hadis, ikhtilafu ummati rahmat, perselisihan umatku adalah rahmat. Padahal semua hadis-hadis ini begitu populernya, ya, di lisan manusia, di lidah manusia, tapi ya kedudukannya adalah dhaif, lemah, tidak ada asal usulnya. Di sini saya buat satu perumpamaan yang mungkin membuka cakrawala pikiran kita, yaitu bagaimana para salaf dahulu bersikap dan menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang yang memalsu hadis Nabi, ya, yaitu mereka dihukum mati. Ada seorang pemalsu hadis Nabi, dia seorang zindik. Zindik ini adalah orang-orang yang berpura-pura Islam, ya, tapi ya dia menampakkan Islam, ya, tapi pada hakikatnya dia benci kepada Islam, dia ingin merusak Islam. Ini orang-orang zindik, kaum zindik yang suka menukar-nukar agama. Maka seorang zindik ini yang bernama Abdul Karim bin Abil Auja, yang telah memalsu banyak hadis, ya, dia dihukum mati oleh khalifah. Khalifah menjatuhkan hukuman mati atas dirinya. Nah, ketika dia akan dipancung, ya, ya, dipotong lehernya, ya, sebagai akibat perbuatannya yang suka memalsu hadis Nabi, dia ditanya oleh eksekutor yang akan memancungnya, kira-kira sudah berapa hadis kamu palsu? Ya, buat apa lagi bohong, sudah mau mati ini. Maka dia pun berkata, aku telah memalsu 4.000 hadis. 4.000 hadis. Aku halalkan yang haram dan aku haramkan yang halal. Coba bayangkan, 4.000 hadis itu sama dengan jumlah hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Di 4.000 hadis ini dia bolak-balik, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Coba bayangkan, sila bayangkan sekarang, seandainya 4.000 hadis ini tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, apa jadinya?
Mungkin Islam yang kita kenal sekarang tidak seperti Islam yang dikenal oleh Nabi SAW dan para sahabat. Bukankah demikian? Iya. Kenapa? Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Sebagai contoh hadis Nabi yang sahih, ya, yang banyak ditentang oleh manusia, yaitu apa? Padahal hadis ini sahih. Ashabi, umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ya, 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan saja, yaitu siapa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Golongan yang berada di atas pedomanku dan pedoman sahabat-sahabatku. Nah, hadis ini oleh orang-orang zindik dibalik. Oleh orang-orang yang suka memalsu hadis dibalik. Mereka mengatakan kulluha fil jannah illa wahidah. Semuanya di dalam surga kecuali satu, katanya. Semuanya dalam surga kecuali satu. Nabi mengatakan apa? Kulluha finnar illa wahidah. Datang orang-orang zindik mengatakan kulluha fil jannah illa wahidah. Semuanya masuk surga kecuali satu golongan saja. Nah, ini coba lihat pemalsuan hadis, ya. Seandainya 4.000 hadis ini tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, maka saya katakan bahwa Islam yang kita kenal sekarang tidak seperti Islam yang dikenal oleh Nabi, yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga sunnah nabinya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Allah berkehendak untuk menjaga Quran dan sunnah. Melalui siapa? Melalui hamba-hambanya yang mulia, yang sangat besar jasanya bagi Islam dan kaum muslimin. Siapa mereka? Al-muhaddisun, ahlul hadis. Maka dari itu para ulama-ulama ahlus sunnah mengatakan salah satu tanda orang zindik, munafik adalah membenci ahli hadis. Jika ada orang yang membenci ahlul hadis, maka hati-hati, dia adalah zindik. Suatu ketika Imam Ahmad, ya, diceritakan tentang seorang yang berada di Mekah yang mencela ahlul hadis. Dia mengatakan ahlul hadis kaum musuh, bahwa ahlul hadis itu adalah kaum yang buruk. Maka Ibnu Abi Qutailah namanya, ya, Ibnu Abi Qutailah di Mekah. Ibnu Abi Qutailah ini berkomentar, memberikan komentar yang jelek terhadap ahlul hadis. Dia berkata, ahlul hadis kaum musuh. Ahlul hadis itu adalah kaum yang buruk. Maka ketika Ibnu Ahmad, ya, sampai kepada beliau berita ini, ya, disampaikan kepada beliau perkataan Ibnu Abi Qutailah ini, maka beliau mengatakan zindik. Orang ini zindik. Ya. Apa kata Ibnu Taimiyah setelah membawakan kisah tersebut? Fa innahu arafa maghzah. Karena Imam Ahmad telah mengetahui apa manhajnya, apa pemikirannya, apa pahamannya. Demikian, ya, para hadirin yang berbahagia. Itu salah satu tanda ahlul bid'ah adalah membenci ahlul hadis. Membenci ahlul hadis. Maka zindik ini mengatakan, mengaku dia telah memalsu 4.000 hadis. Dia bolak-balikkan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ya, jadi kita ahlus sunnah, ya, kita ahlus sunnah salafiyun, ya, telah dididik oleh para ulama untuk berhati-hati di dalam menisbatkan hadis kepada Nabi SAW. Ya, Nabi mengatakan, man haddasa anni bi hadis yara annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang meriwayatkan dariku sebuah hadis dan dia tahu itu adalah dhaif, dia adalah dusta, maka dia adalah salah satu dari pendusta. Jika dia riwayatkan juga, maka dia adalah salah satu dari pendusta. Ya, man kadzaba anni muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka sila dia siapkan tempatnya di neraka. Jadi sangat berbahaya menggunakan hadis-hadis lemah di dalam bab agama. Ya, jadi kita harus mengetahui, ya, dari mana asal usul setiap ibadah yang kita kerjakan. Apa ada dalilnya atau tidak? Ya, kemudian juga setiap akidah, keyakinan yang kita yakini, coba pastikan apakah sesuai dengan keyakinan yang diyakini oleh Nabi dan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw.
Ya, jika mereka fa in amanu, jika mereka manusia itu beriman, berakidah bimisli ma amantum bihi, seperti akidah dan imannya kamu. Ya, siapa kamu di sini? Amantum, kamu. Siapa kamu? Yaitu para sahabat. Faqadih tadau, maka mereka telah mendapat hidayah, yaitu hidayah ila sunnah. Ya. Jadi kita harus memastikan juga bahwa apa yang kita imani, apa yang kita yakini, ya, apa yang menjadi akidah kita itu sesuai dan selaras dengan akidah yang telah diyakini oleh Nabi dan para sahabat yang mulia. Satu kisah juga yang menjadi pelajaran bagi kita bahayanya menggunakan hadis-hadis lemah dalam agama adalah case yang menimpa Abu Abdullah Asy-Syami. Ada seorang zindik yang lain. Ini bukan sekedar zindik lagi, ini mutanabbi. Tahu mutanabbi? Orang yang mengaku nabi itu disebut mutanabbi. Mutanabbi, dia mengaku nabi. Ya. Dan karena keyakinannya ini, dia pun dihukum mati. Jadi orang-orang arsad, aliran sesat dulu dihukum mati semua. Tapi sekarang dipuja-puja kan begitu ya. Dipuja-puja, jadi pahlawan. Nah, Al-Mutanabbi yang bernama Abu Abdullah Asy-Syami ini, ya, selanjutnya dia digelar dengan Al-Maslub. Kenapa? Karena matinya disalib ini orang. Ya, Abu Abdullah Asy-Syami Al-Maslub. Dia mengaku nabi. Dan salah satu dalil yang dipakainya adalah hadis Nabi yang dia riwayatkan sendiri. Dia buat-buat sanadnya, tapi ketahuan oleh ahlul hadis bahwasanya itu bukan sanad hadis. Sanad yang dia buat-buat sendiri, coba lihat. Tapi ketahuan. Ya, ahlul hadis dapat mengetahuinya dan membongkar rahasianya, membongkar kejahatannya. Apa hadis yang dipalsukannya? Hadis Nabi. Asalnya sahih. Dia mengatakan, ya, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Dia tambah sedikit saja. Ya. Dia bawakan hadis Nabi yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada yang mengingkari kesahihannya. Yaitu apa? Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi sesudahku. Sahih tidak? Sahih. Ada dalam Bukhari dan Muslim. Tapi dia tambah sedikit saja kalimat, yaitu apa? Di akhir hadis dia tambahkan illa ayyasha Allah, kecuali Allah berkehendak lain. Jadilah dia nabi. Coba lihat. Tapi ketahuan, ya, ahli hadis dapat mengetahui ini palsu, tambahan ini palsu, tambahan ini palsu. Coba bayangkan, ya, jika hadis ini beredar di tengah-tengah kaum muslimin dan diyakini sebagai hadis, mungkin akan banyak muncul nabi-nabi palsu. Gak ada hadisnya saja banyak nabi palsu, ya, apalagi ada hadisnya. Ya, mungkin akan muncul banyak sekali nabi-nabi palsu sekarang ini. Dan ini juga merupakan salah satu perkara yang sudah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan muncul, ya, para pendusta-pendusta, yaitu orang-orang yang mengaku nabi. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, semua itu terbongkar. Ya, oleh siapa? Jasa siapa? Ahlul hadis. Membongkar kedok-kedok kejahatan-kejahatan ahli bid'ah. Orang-orang yang merusak dan merubah agama. Maka dari itu khonifuddin azanillahu wa iyyakum jami'an, ya, para salaf dahulu senantiasa berpesan kepada kita agar kita senantiasa berada di atas sunnah, memegang teguh sunnah. Ya, karena agama ini tidak akan mungkin kita pahami dengan benar kecuali dengan sunnah. Sebagaimana kata Imam Syafi'i tadi, al-ilmu ma qala fihi haddatsana. Ilmu itu adalah yang di dalamnya ada haddatsana. Itu ada dalilnya. Ada dalilnya. Ya. Wa ma siwa dzaka fa waswasus syayatin. Selain dari itu hanyalah waswas dari syaitan. Ya, Al-Auza'i mengatakan naduru ma'as sunnati haitsu darat. Ya, kami berjalan bersama sunnah dimanapun sunnah itu berada. Ini adalah suatu pegangan, pedoman yang dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, tidaklah ada satu perkara pun yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan aku berupaya untuk mengamalkannya.
Mengapa? Karena aku khawatir apabila aku tinggalkan itu aku akan binasa, aku akan celaka, aku akan tersesat. Ini pedoman yang dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita juga harus memegang pedoman dan prinsip ini. Ya, kita harus menjadi orang yang kita katakan konsekuen, ya, komitmen memegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, as-sunnatu safinatun Nuh. Ya, faman raqibaha najah. Sunnah itu ibarat laksana seperti bahtera Nabi Nuh. Tahu bahtera Nabi Nuh? Kisahnya bagaimana? Ya, tidak ada yang selamat dari banjir yang terjadi itu kecuali orang-orang yang naik ke atas bahtera. Bahtera tahu ya? Yaitu perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh. Yang mana orang-orang mengejek, kenapa? Perahu itu dibuat di atas gunung. Tak ada orang yang buat perahu di atas gunung. Orang buat perahu di pantai. Memang seperti itu. Sunnah itu asing bagi manusia, asing. Ya, Nabi mengatakan, ya, tubalil ghuraba, tubalil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang gharib, orang-orang yang dianggap asing. Orang-orang yang dianggap asing. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, famanil ghuraba? Nah, kenapa para sahabat bertanya kepada Nabi, siapa ghuraba? Padahal mereka orang Arab. Ketika Nabi mengatakan ghuraba, mereka tahu artinya. Apa itu ghuraba? Saya tanya, bahasa Arab yang pernah belajar bahasa Arab. Apa arti ghuraba? Ghuraba itu adalah, ya, bentuk jamak dari kata gharib. Jamaknya ghuraba, seperti alif ulama. Ya. Itu bentuk jamak dari gharib. Artinya apa? Asing. Orang asing disebut ghuraba. Tapi para sahabat yang mendengar sabda Nabi ini bertanya kepada Nabi. Padahal mereka tahu artinya secara bahasa, tapi mereka paham bahwa yang dimaksud oleh Nabi bukanlah ghuraba secara bahasa. Karena kalaulah yang dimaksud ghuraba di sini secara bahasa, mereka tak perlu mereka bertanya kepada Nabi SAW, karena mereka sudah paham ghuraba orang-orang asing. Tapi mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, famanil ghuraba? Siapa itu ghuraba? Maka Nabi SAW menjawab, unasun salihun fi unasin su'in kathir. Yaitu orang-orang yang saleh, orang-orang yang tetap menjaga kesalehannya. Di dalam riwayat lain, alladzina yuslihun, yaitu orang-orang yang mengadakan perbaikan, mengajak manusia kepada agama yang benar, kepada sunnah. Fi unasin su'in kathir, di tengah-tengah manusia yang buruk banyak jumlahnya. Ini isyarat bahwasanya orang yang berjalan di atas sunnah itu memang sedikit. Maka kita tidaklah perlu bersedih hati ketika kita berjalan di atas sunnah, sedikit orang yang mengikutinya. Memang itu adalah sunnatullah. Ya, karena hidayah sunnah ini sangat mahal. Ini adalah pilihan dari pilihan. Orang dapat hidayah Islam pilihan. Nah, orang yang dapat hidayah sunnah ini adalah pilihan dari pilihan. Ya, seperti saringan kedua ini. Saringan pertama dari kufur kepada Islam, masuk Islam. Ya, lolos dia saringan yang pertama, saringan Islam. Kemudian saringan yang kedua, Allah menyaring lagi dari semua yang Islam ini, apakah semuanya berjalan di atas sunnah? Tidak. Disaring lagi. Ya, namanya yang disaring masih sedikit, ya, ampasnya yang banyak, ya, sisanya yang banyak, sarinya sedikit. Nah, itulah dia ahlus sunnah. Maka, ya, Imam Al-Auza'i mengatakan, ya, menjelaskan tentang sedikitnya sunnah ini, ya, beliau mengatakan, jika kamu melihat, ya Yusuf, ya, Sufyan Ats-Tsauri berkata kepada sahabatnya, yaitu Yusuf bin Asbaq. Dia berkata, ya Yusuf, wahai Yusuf, idza balagha an rajulin bil masyriqi sahibi sunnatin wa akhar bil maghrib fab'as ilaihima bis salam wa du'a lahuma. Jika sampai berita kepadamu seorang laki-laki di timur, seorang ahlus sunnah,
dan yang satu lagi di barat seorang ahlus sunnah, maka sampaikanlah salam kepada keduanya dan doakanlah kebaikan bagi keduanya. Ma aqalla ahlus sunnati wal jamaah, betapa sedikit jumlah ahlus sunnah wal jamaah pada hari ini. Demikian juga Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya ahlus sunnati taraffaku, wahai ahlus sunnah, berlemah lembutlah kamu di dalam mengajak manusia kepada sunnah. Kenapa? Fa'innakum aqallan nas al-yawm, karena kamu adalah orang-orang yang sedikit pada hari ini. Kamu ahlus sunnah, orang-orang yang sedikit. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ya, orang yang dapat hidayah Islam itu adalah pilihan. Dari miliaran manusia ini diperas, sedikit orang yang dapat hidayah kepada Islam. Nah, dari orang yang dapat hidayah kepada Islam ini disaring lagi, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hingga jadilah dia orang-orang yang mendapat hidayah kepada sunnah. Nah, kemudian orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang ahlu sunnah, dipilih lagi. Siapakah di antara mereka yang istiqomah tetap berada di atas sunnah sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan pilihan, ya, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita orang-orang pilihan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau enggak mau dipilih, ya silahkan juga. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Demikian pula, ya, para ulama juga mengatakan, menasihati kita agar kita berjalan di atas sunnah, mengikuti ahlus sunnah, mengikuti orang-orang yang berjalan di atas manhaj salafus saleh. Ya, mereka mengatakan, ya, anna al-halaka fi ittiba'is sunnati najat. Tadi afwan, ya, seperti perahu Nabi Nuh. Faman raqibaha najat. Siapa yang naik ke atasnya pasti dia selamat. Siapa yang naik ke atasnya pasti dia selamat. Nah, kita tahu sejarah Nabi Nuh bagaimana. Siapa yang naik ke atas perahu Nabi Nuh? Banyak atau sedikit? Sedikit. Ya, sebagaimana kata Nabi Hurabah tadi, unasun salihun fi unasin su'in kathir. Ya, orang-orang yang soleh di tengah-tengah orang-orang yang buruk. Ya, di antara orang-orang manusia-manusia yang banyak ini dan buruk. Ya, karena mereka tidak mau berjalan di atas sunnah. Ya, orang-orang yang menyelisihi mereka lebih banyak daripada orang-orang yang mengikuti mereka. Orang-orang yang menyelisihi mereka lebih banyak daripada orang-orang yang mengikuti mereka. Demikian, ikhwan fillah, itulah dia sifat dan karakter dari ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam riwayat lain dikatakan, hum an-nuzza'u minal qabail. Mereka adalah orang-orang pilihan dari kabilah-kabilah. Ya, dalam riwayat lain dikatakan maksudnya adalah orang-orang yang menyempal, menyelisihi dan keluar dari adat istiadat kabilah mereka. Kalau kita mengikuti sunnah, ya, mau tidak mau kita akan menyelisihi, menyalahi adat istiadat manusia. Bukankah demikian? Nah, kalau kita menyalahi adat istiadat manusia bagaimana? Asing. Wah, si fulan tidak mau begini, tak mau tepung tawar, tak mau ini, tak mau, ya, benda-benda aneh, tak mau dia. Asing memang. Ya, seperti itu ahlus sunnah wal jamaah, asing di tengah-tengah manusia. An-nuzza' minal qabail, orang-orang yang keluar dari adat istiadat kaumnya. Tapi sedikit orang yang berani keluar dari adat istiadat kaumnya. Ya, sedikit. Kebanyakan manusia jatuh kepada kesesatan itu karena dua hal. Yang pertama adalah karena kejahilan. Allah mengatakan ketika mengambil persaksian tauhid atas kita semua, ya, Allah mengatakan antakulu yaumal qiyamati inna kunna hadza ghafilin. Kami ambil persaksian tauhid ini agar kamu pada hari kiamat tidak beralasan. Kami turunkan syariat, kami turunkan para nabi, kitab-kitab suci, kami turunkan hujah, bahkan kami mengambil persaksian dari kamu agar kamu tidak mengatakan pada hari kiamat inna kunna hadza ghafilin. Kami adalah orang-orang yang tidak tahu menahu. Kenapa gak ikut sunnah? Gak tahu menahu. Kenapa tidak ikut tauhid? Tidak tahu menahu, gak ada alasan. Kecuali kita orang gila. Beruntung kita bukan orang gila. Pilih mana? Pilih jadi orang gila atau orang normal? Ya, orang gila tak ada kewajiban. Ya, karena dia tidak punya akal. Nah, kita bukan orang gila. Allah memberikan akal bagi kita. Nah, ini adalah anugerah yang besar. Enggak ada orang yang nyesal dia punya akal. Ada? Nyesal saya punya akal. Tak ada. Saya kira tak ada. Ya, dia bahkan bangga dengan akal yang dimilikinya. Bukankah demikian? Betul atau betul? Betul.
Nah demikian, tak ada orang yang menyesal dia punya akal, apalagi pintar, kan begitu ya. Maka dia nyesal, kenapa akal saya bodoh, kan begitu ya. Nah demikian, tapi kita punya kewajiban ya, kita punya kewajiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan semua keterangan kepada umat manusia agar nanti di hari kiamat dia tidak mengatakan inna kunna an hadzal ghafilin, kami adalah orang-orang yang tak tahu menahu tentang hal ini. Tak ada alasan. Kita